UMKM dan sektor pariwisata di pedesaan mempunyai peran cukup strategis pada pembangunan ekonomi di sebuah daerah. Selain mempunyai prospek yang bagus, UMKM dan pariwisata di pedesaan tentunya dapat mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar. Hal ini tentunya menjadi sebuah jawaban bahwa pedesaan juga mampu berdikari, mandiri, dan memanfaatkan potensinya dengan baik. Berkaitan dengan hal tersebut, Liputan Khusus Semarang TV akan mengulas salah satu kegiatan warga masyarakat di Dusun Sinawah, Desa Krongken, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang memiliki kegiatan unik yang rutin diadakan setiap Minggu Pahing. Seperti apa kegiatannya? Bersama Valentania, mari kita simak liputannya. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Valentania di Liputan Khusus Semarang TV. Dan kali ini masih di seputar Kabupaten Grobogan. Saya akan kembali mengajak Anda untuk menikmati salah satu destinasi wisata yang tentunya tidak kalah menarik. Selain dapat menikmati suasana alam di Kabupaten Grobogan ini, Anda juga bisa kulineran. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Sejak beberapa tahun terakhir, pariwisata di Kabupaten Grobogan semakin menggeliat. Seiring waktu, sejumlah objek wisata baru bermunculan, rata-rata berbasis desa. Dan salah satunya adalah objek wisata Sendang Goa Sinawah di Dusun Sinawah, Desa Krongken, Kecamatan Berati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Objek wisata Sendang Goa Sinawah berada di lahan milik perhutani dan mulai dirintis serta dikelola sebagai destinasi wisata sejak Januari 2022 lalu. Objek wisata ini menawarkan atraksi wisata bermain air di sendang yang berair alami dan jernih. Tidak hanya objek wisata sendangnya saja yang diekspos, hutan wisata di sekelilingnya juga disulap menjadi tempat wisata unik bernuansa tempo dulu. Ya, pasar tradisional Jaten menjadi magnet tersendiri bagi warga sekitar dan luar daerah yang singgah ke Kabupaten Grobogan. Para wisatawan yang berkunjung disuguhkan pemandangan alam dengan suasana pedesaan dan hutan yang masih sangat asri, sejuk dengan berbagai sajian kuliner lokal.
bisa menikmati semua sajian kuliner Tempo Dulu tersebut, para pengunjung diwajibkan mempunyai alat tukar yang terbuat dari bahan bambu dan kayu yang menyerupai uang koin untuk bertransaksi. Pasar Tempo Dulu Jatan yang berada di kawasan objek wisata hutan dan Sendang Gua Sinawah ini kini menjadi sebuah destinasi wisata tersendiri bagi warga Gerobokan dan sekitarnya. Pasalnya, lokasi pasar unik ini didesain seperti layaknya pasar tradisional ala Tempo Dulu semasa zaman penjajahan. Seluruh bahan dan perlengkapan pasar tersebut dari bahan-bahan tradisional klasik tanpa menggunakan peralatan modern. Terlihat ada sekitar 20-an pedagang yang menjual kuliner di sini, tentunya dengan harga yang sangat ramah di kantong. Ini apa Bu? Getuk ya Bu ya? Getuk. Sama ketan. Jadi di sini harganya itu 1 koin saya tukar mendapatkan 1 porsi getuk. Nah, masih ada beberapa koin. Yuk kita cari lagi. Untuk bisa membeli sajian kuliner tradisional di pasar Tempo Dulu, para pengunjung atau wisatawan diwajibkan membeli dengan menggunakan koin kayu atau bambu yang sudah didesain layaknya uang koin. Untuk mendapatkan uang koin tersebut, kalian harus menukarkan uang asli ke sebuah bank wisata yang berada di pintu masuk pasar unik Tempo Dulu. Untuk 1 buah koin dihargai Rp2.000. Mbak, aku mau coba wedang cemek. Ya. Oke, boleh deh Mbak wedang cemek. Berapa? Satu? Satu aja. Oke. Wedang cemek itu apa sih Mbak? Wedang dari rempah-rempah. Oh, dari rempah-rempah. Ya. Soalnya kan kalau di desa itu ramban ya namanya. Oh, ramban. Ramban biasanya kalau ramban kan liar. Iya. Kalau cemek biasanya kan liar kan. Iya, benar. Oh, Disebut dari gitu. situ. Oh, gitu. Makanya namanya wedang cemek ya? Iya. Oke, berapa koin Mbak? 2 koin. 2 koin. Oke. Makasih ya, Terima Kak. kasih Mbak. Oke. Oke, nah pemirsa, ini tadi saya juga sudah mencoba wedang cemek. Oke, wedang cemek ini adalah salah satu minuman khas dari Kabupaten Gerobokan, tentunya di Desa Berati ini sendiri. Kita langsung coba ya wedang cemek itu tuh rasanya seperti apa sih gitu. Mumpung masih panas nih, anget-anget, cocok banget ini. Rasanya itu tuh rempah-rempahnya tuh kerasa banget wedang ini dan enak banget, hangat di tubuh itu sangat hangat.
Ada berbagai menu tradisional yang disajikan di Pasar Tempo Dulu. Di antaranya adalah wedang rempah cemek khas Grobogan yang terbuat dari bahan rempah yang dipercaya dapat menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Selain itu, ada ketela, nasi jagung, berbagai macam makanan dari bahan umbi-umbian, nasi pagar, nasi pecel khas Purwodadi, serta berbagai macam kuliner lokal lainnya. Jika pengunjung ingin menikmati minuman air segar, kalian bisa langsung mengambil air kendi yang telah disediakan di beberapa titik. Nah pemirsa, kalau tadi saya sudah membeli getuk, kali ini saya membeli nasi jagung lengkap dengan sayur yuyu dan botok wader. Nah, kita akan langsung coba ya pemirsa. Seperti apa sih rasanya? Enak banget pemirsa. Lengkap. Antara nasi jagung sama sayurnya itu tuh kerasa pas, gurih. Cocok banget sih. Dan wajib untuk dicoba jika Anda berkunjung ke Sendang Gua Sinawah ini. Pengunjung yang baru pertama kali datang akan merasakan masuk kembali ke zaman tempo dulu, di mana kita dapat merasakan ketenangan dan kedamaian dengan nuansa pedesaan yang masih sangat kental. Salah satu tokoh yang turut berperan akan keberadaan Pasar Tempo Dulu Jaten yakni Mbah Ceper. Salah satu penggagas berdirinya Pasar Tempo Dulu muncul ketika banyaknya persaingan pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin maju bahkan merambah ke dunia internet. Sementara banyak pedagang yang tidak bisa menawarkan dagangannya di media sosial karena gagap teknologi. Atas dasar hal tersebut, maka digagaslah Pasar Jaten ini sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal nenek moyang yang hampir punah. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah berkeliling di Gua Sinawa maupun ke Pasar Jatennya ini sendiri, sekarang sudah bergabung bersama kami Mbah Ceper, selaku pengelola dari wisata Sendang Gua Sinawa maupun Pasar Jaten ini sendiri. Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan wisata Gua Sinawa ini sendiri dan keberadaan Pasar Jaten ini sendiri, keterkaitannya seperti apa sih Pak? Untuk Pasar Jaten di Sendang Sinawa itu dulunya awalnya itu kan dari corona itu rame dan terus menerus akhirnya agak sepi, dan kita untuk inisiatif biar wisata itu kalau sepi
itu langsung ke pindah di pasar Jatennya. Oh gitu. Terus nanti ini pengelolanya ini sendiri ataupun para pedagangnya ini sendiri dari warga sekitar atau seperti apa Pak? Untuk penjualnya ini dari UKM setempat dan pribumi. Ada berapa? Pak, terkait di pasar Jaten ini sendiri itu melibatkan berapa UMKM sih Pak, dan dari mana UMKM-nya? Apakah dari warga sekitar atau seperti apa Bapak? Kalau UKM-nya itu sekitar 30 orang dan diprioritaskan di warga sini atau pribumi sini. Oh, dari pribumi sendiri. Ini makanannya memang dari khas dari desa ini sendiri ya Pak, atau dari macam-macam sebenarnya untuk jenis makanan yang dijual atau minuman ini? Karena ini kan juga ada wedang cemek, terus ada nasi jagung juga. Nah itu. Kalau makanan itu ciri khas warga Sinawa. Oh, dari ciri khas sini sendiri ya Pak? Iya. Oke. Terus mungkin harapannya ini Pak ke depan seperti apa Pak untuk kemajuan dari Sendang Gua Sinawa sendiri ataupun dari pasar Jatennya ini sendiri? Untuk harapan pengelola dan warga sekitar sini, mudah-mudahan pemerintah memikirkan pasar Jaten untuk kedepannya. Oke, memikirkan. Oke, terima kasih Bapak. Meskipun saat ini baru berjalan 2 kali, namun pengunjung terlihat sangat antusias dengan terselenggaranya pasar Tempo Dulu. Beliau berharap pemerintah dapat ikut andil dengan melakukan berbagai promosi serta perbaikan akses jalan menuju Sendang Gua Sinawa yang saat ini masih seadanya, agar masyarakat Gerobokan dan luar daerah dapat menjangkau lokasi dengan mudah. Bagi para wisatawan yang datang tidak dikenai tiket atau biaya lainnya. Mereka hanya diarahkan untuk menukarkan uang asli dengan koin ala Tempo Dulu di tempat penukaran uang untuk bertransaksi. Selain menikmati suasana alam dan kuliner Tempo Dulu, pengunjung juga bisa menikmati mandi air sendang yang sejuk dan segar yang terus mengalir dari sumber air di dalam Gua Keramat. Tidak hanya itu saja, bagi kalian yang hobi berolahraga, kalian bisa mengikuti senam sehat bersama di area yang telah disediakan.
Masyarakat Kabupaten Grobogan tentunya patut berbangga dengan adanya tradisi positif ini. Pengembangan potensi, promosi, investasi, serta yang tak kalah penting, sinergitas yang baik antara pemerintah dan masyarakat seharusnya mampu menjadikan potensi ini lebih baik agar menjadi ikon di kotanya sendiri. Sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk mampu mengangkat potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Sekian ulasan kami tentang pasar tradisional Jaten di kawasan wisata Sendang Goa Sinawa, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dukungan pemerintah dan pihak terkait tentunya akan menjadi hal penting dalam pertumbuhan sektor pariwisata dan penunjang di daerah ini. Sebab daerah yang maju adalah daerah yang mampu memanfaatkan potensinya dengan baik. Dan sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya. Oke, nah pemirsa, setelah kita berkeliling menikmati keindahan wisata dari Sendang Gua Sinawah, bahkan saya juga sudah mengajak Anda untuk mencicipi berbagai kuliner yang ada di Pasar Jaten, mulai dari sego jagung, getuk, bahkan sampai dengan wedang cemek pun sudah kita cicipi. Maka berakhir sudah liputan khusus spesial edisi Kabupaten Grobogan kali ini. Saya Valentania bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.